Nah gitu. itu bisa sampai 3 kali menikah, berarti berjiwa playboy juga ya? Ya karena basic dari apa ya, dari dulu masih kecil, sekarang juga masih kecil ya. Itu emang jiwa coverboynya, ya baru terkeluar sekarang ini. Gitu. Jiwa coverboynya. Itu awal-awalnya jadi komedian gimana ceritanya tuh Bang? Awal jadi komedian, ini kalau diceritain bisa 2 hari 2 malam nih episode nih, panjang nih, gitu kan. Itu aku dikenalin dulu, aku punya orang tua angkat, beliau udah almarhum, ya kan, namanya Pak Ruslan. Ya. Nah almarhum ini Pak Ruslan ini beliau kenal deket dengan 4 sekawan, terutama dekat dengan A.A. Ginanjar 4 sekawan. Oh, Ginanjar ya. Dan dulu kan aku kan satu produksi tuh sama adiknya A.A. Ginanjar, Bang Gilar, A. Gilar. Kalau kita manggilnya Ayah Gilar gitu kan, itu kita sama-sama jebolan atau meleteknya itu dari Multi Fashion. Nah dari situlah dari bapak angkat kita suka bawa-bawa Bang Gilar gitu kan, syuting, nemenin Bang Gilar syuting. Nah udah suatu ketika ketemu di lokasi syuting, ya udah dikenalin sama Ginanjar, sama Mas Dery, 4 sekawan, gitu. Terus dibawalah ke stasiun TV, ke RCTI. Itu masih zamannya masih ada almarhum Mas Taufik Safalas, sama Teh Ulfa Duyanti, gitu. Terus diajak syuting? Diajak. Jadi apa? Iya waktu itu aku dulu masih ada zamannya Fantastik ya, kuis. Yang MC pembawa acaranya itu Lukman gitu kan, sampai Pik Mas Dery ngobrol sama almarhum Mas Taufik. Nih kalau lu perlu gantungan kunci nih, siapa aja nih, diumumin tuh. Ya kan diumumin semua kru. Oh, dipromoin lah ya. Dipromoin sama Mas Dery. Ini yang perlu gantungan kunci nih. Tuh yang perlu tuyul tuh katanya. Udah dari situ di calling jadi buat peserta Fantastik. Dan waktu itu kan ada segmen nahan tawa. Oh iya, tahan tawa. Di situ ada almarhum Pak Haji Jojon, juga Pak Haji Bolot. Beliau dah yang bikin kita biar ketawa. Itu nahan sampai kebelet pengen buang air, ya kan. Menang akhirnya. Alhamdulillah menang. Dari situlah terus diajak-ajak lagi lawakan lainnya, zamannya Api juga dulu, sama Bang Komeng, sama Oki juga. Yang jadi burung itu aku. pakai. Dulu kan Api itu maskotnya burung atau ayam gitu, itu aku. Zamannya Sule, and Group itu masih pada lomba lawak ya. Itu Api kan audisi pelawak gitu kan. Itu aku udah di situ udah jadi itunya lah. Kalau mereka kan masih ikut lomba gitu kan, di situ aku udah jadi bintangnya gitu. Itu aku ngikutin semuanya, mereka pesertanya tuh semuanya. Dari grupnya Kang Sule, terus Kang Ogi, terus juga Kang Oni itu, dan juga sampai semuanya kita ikutin gitu. Juri-jurinya juga ya alhamdulillah makanya sampai sekarang sampai deket sama senior gitu. Berarti udah cukup lama, udah berarti udah kebeli rumah dong ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rumah, mobil. Rumah alhamdulillah ada, rumah keong. Mobil juga alhamdulillah mobil Tamiya. Alhamdulillah ada rumah, ada alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Tapi kenapa katanya tahun berita nih tahun 2022 jual mobil sampai gak punya mobil. Emang iya? Iya, karena itu dampak COVID ya. Semua saat itu kan juga jangankan Dausmin ya, perusahaan kolaps ya. Ya kan banyak kan lengser, ya kan tumbang, gulung tikar dan sebagainya. Ya itu emang benar adanya. Gitu untuk apa menafkahi atau membiayai kehidupan dapur di rumah. Kalau sekarang kondisi keuangannya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ada aja, udah membaik lah ketimbang ya itu tadi tahun 2002 itu 2022. Jadi sekarang punya 3 mantan istri dong ya?
Ya sebenarnya sih kalau disebutin tuh banyak ya, aduh. Wih. Dari mulai Laudia Sombong amat. Iya gitu deh. Dari mulai Laudia Sinta Bella, Wih. Marsanda, ya kan. Terakhir itu Mpo Ati. Sama Eli Sugigi deh. Semua suruh kerja di rumahnya. Enggak itu. Jadi aku tertarik ya, maksudnya tertarik gimana pada saat Bang Daus itu kayak ngelamar, ngajak nikah gitu kan, atau ngajak pacaran gitu. Dengan kondisi begini gimana tuh? Pede-pede aja? Pede-pede aja karena gimana waktu justru itu? kalau aku gini loh, buat motivasi kan banyak nih di luaran sana nih yang masih pada minder ya dengan fisik. Maaf lahir batin itu posisinya seperti kayak Daus gitu kan. Yang tubuhnya bertubuh spesial kalau Daus sebutnya gitu kan. Masih banyak yang minder, nggak percaya diri gitu. Padahal udah ada istilahnya motivasi dari Bang Ucok Baba. Ya kan? Ya kan. Contoh gitu ya. Contohnya kan gitu. Maaf lahir batin gitu kan. Dalam artian Bang Ucok aja yang posturnya seperti itu punya anak, punya istri dan anaknya dewasa, normal. Kenapa kita yang istilahnya seperti ini tidak bisa seperti Bang Ucok Baba? Bedanya apa dengan Bang Ucok Baba? Kan gitu. Beliau manusia, kita juga manusia. Beliau makan nasi, kita juga makan nasi. Gitu. Tinggal menyikapinya aja pembawaannya kita. Bahwasanya kita harus yakin, gitu. Percaya diri ya harus nomor satu untuk membuktikan bahwasanya orang mini atau bertubuh spesial itu tidak boleh yang namanya minder. Gitu, harus percaya diri. Jadi waktu sekolah udah percaya diri ya? Kalau waktu sekolah sih aku sempet dibully dulu- nggak? Hah? Dibully nggak waktu sekolah? Bully. Gimana dibulinya? Gua- SD, SMP, SMA? Dari SD, SMP sempet gitu. Terus dari SD itu aku sempet dibully tetangga gitu. Dia ngeledekin, biasa ngata-ngatain fisik, body shaming gitu kan. Aku nyari batu, set. Ya itu nggak sengaja. Dia ngata-ngatain aku sambil tas. Dengan nggak sengaja itu, ternyata tuh kena di kepalanya tuh bocor. Berdarah bocor itu. Akhirnya dia Bener. nggak berani lagi dong. Iya, makanya dari situ ternyata ya udahlah. Gitu, itu ini udah perjalanan hidup yang namanya maunya Tuhan ya kan. Kita nggak boleh gimana akhirnya itu imbasnya itu kalau kita nyambit ya kan kena dampaknya istilahnya gitu. Makanya kita udah biarin aja. Iya, Sekarang orang mau ngatain kita apa terserah. Gitu, kita nanam tabungan aja. Gitu. Oke. Nih mau nanya nih ya, maaf Ya ya. tadi udah nanya. Emang kita tadi Maaf ngatain. nih ya kalau Iya. apa namanya? Kadang pernah nggak ada terasa, kenapa ya? Gua doang. Di keluarga nggak semua kan? Kalau di keluarga aku sama kakak aku. Oh sama kakak. Kakak aku kayak Bang Oni Sarial. Kenal kan? Oh, Yang main oke. tuyul Mbak Yul. Itu posturnya samalah dengan Bang Oni. Agak tinggian Agak ya. sama dengan Bang Oni gitu. Oke. Cuma kan kakakku kan perempuan jadi antara laki itu dengan perempuan kan percaya dirinya beda ya. Gitu. Makanya ya akulah yang apa istilahnya ngasih motivasi, ngasih semangat gitu, yang buat dekat dengan lawan jenis, dekat dengan calon pendampingnya, pasangannya kayak gitu-gitu. Gitu aku. Iya berarti kan nggak bisa naik motor ya? Alhamdulillah aku kalau naik motor terbang kalau di belakang. Jadi nyetir mobil juga nggak bisa kan? Kalau nyetir aku pernah nyobain mobilnya Bang Ucok Baba. Cuma sampai dari situ sama Bang Ucok Baba nggak dikasih lagi sampai sekarang. Karena aku bawa ngebut wung. Gitu. Kalau Bang Ucok kan emang dia punya rem sama gas kan disesuaikan dengan kakinya Bang Ucok Baba. Itu pernah aku coba. Dan emosinya juga beda kan kalau Bang Ucok emang kalau di jalan mungkin karena udah biasa ya gitu kan, jadi emang agak reda. Kalau aku di jalan emosinya masih tinggi, takutnya kayak bongkar mobil orang lewat tabrak, motor lewat tabrak kan gitu. Jadi Bang Daus ini orangnya kayak gimana sih? Orangnya pemarah gitu? Emosinya tinggi maksudnya? Iya kalau emosi capek, kalau menurut Daus sih sebenarnya wajar aja namanya kita capek, terus juga banyak pikiran segala macam kan, akhirnya
suka kurang ke kontrol. Oh, jadi termasuk orang yang emosian juga ya? Orang yang emosian gitu, tapi tidak ya cuma sebatas omongan doang. Itu tidak yang istilahnya main tangan segala macam. Yang ada kan kalau main tangan disangkutin di atas lemari dausnya. Iya, Ya kan nggak bisa turun, repot. Iya nih. Ngomong-ngomong nih sama istri pertama nih akur ya? Alhamdulillah Ada foto bareng ya? ada, karena sekarang ya udahlah, kita mau ngapain sih ributin, udah pada gede, udah masing-masing gitu kan. Kalau kemarin mungkin karena ego. Ya kan, kalau kemarin kan karena kita mikir ego, sekarang udahlah mikir buat anak aja, buat babang terutama ya kan. Gitu yang kemarin-kemarin yang jadi bahan media, bahan pemberitaan ya kan. Sampai terakhir itu kan sempet dibawa-bawa juga. Ya udahlah sekarang mah di mana dan juga di mana kita babang sama mamanya gitu kan. Sama mantan istri itu selalu kita foto bareng. Alhamdulillah sih komentarnya juga komentar positif. Meskipun Daus juga jarang lihat atau baca komentarnya. Iya. Ya kalau sama yang kedua, Alhamdulillah kita juga puyeng. Awak kameramennya. Tadinya kan kita kan semua sih pengen baik-baik aja. Ya kan, siapa sih yang namanya mau perpisahan? Nggak ada yang mau kan. Nah nih cuma di sini Daus berani ngungkap dan klarifikasi. Ya kan, tidak ada yang namanya terjadi perpisahan. Daus juga awalnya itu pengen perpisahan atau perpisahnya itu baik-baik. Gitu. Tapi kan dari pihak sana terus ngejelek-jelekin Daus, buka-buka aib, bla 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 bla. Kemarin tuh ya, kemarin. Gitu kan. Udah. Gitu. Padahal Daus pun saat itu emang nggak pernah ngomong apa-apa. Tidak pernah bahasanya yang ini itu nggak pernah. Daus lagi kerja di Serang. Gitu. Waktu bantuin atau selalu nemenin Pak Wakil Wali Kota Serang. Beliau kan lagi caleg ya kan, butuh pendamping ya kan, buat mendampingin beliau, buat menghibur beliau gitu kan. Itu Daus di sana. Kok tiba-tiba nge-DM, nge-WA, bla 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 bla, apa junjungannya kan nggak jelas. Aku lagi kerja gitu kan. Kalau masalah rumah tangga nggak usah dibahas, kita omongin baik-baik, nggak bisa bla 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 bla. Oh ngegas. itu sebelum berpisah tuh? Iya sebelum berpisah gitu. Alasannya apa ngegangguin? Nggak ngerti gitu. Ya kalau sekarang bahasanya anak. Sebenarnya sih kalau ngebahas anak kesian si dedeknya. Gitu kan, kalau sama babang kan lain cerita. Ya kan, kalau sebenarnya kita bahas Dede kesian gitu. Cuma ya udahlah. Gitu, nanti aja lah kita obrol. Ini menurut berita lagi nih, katanya Bang Daus dibilang sombong, gak punya adab sama mertua. Hebat emang tuh Daus Mini, gak punya adab. Bener nggak tuh? Soalnya ada di berita nih. Nggak apa-apa, hak semua orang menilai Daus gimana kan, masing-masing punya hak untuk kalau penjelasan masing-masing. Sekarang gini, kalau misalnya Daus, maaf lah ya batin, bukan membela diri, kalau Daus nggak punya adab, kok sampai saat ini Daus Mini dekat dengan ulama, kan gitu, kan adab, ya kan? Kok sampai saat ini masih banyak pejabat-pejabat yang mau butuh Daus Mini untuk ngehibur, nemenin beliau belusukan, nemenin beliau sosialisasi, acara maulid, acara Isra Mi'raj, kan gitu. Itu kan bagian dari adab, ya kan? Yeah. Nah ini pemahaman ya, dalam arti apa nih yang nggak punya adabnya, kemarin juga udah kita bahas, udah clear kan sebenarnya udah. Itu. Jadi emang udah sebenarnya kan dari pihak sana duluan tuh yang buka omongan, yang buka podcast ke salah satu ya kan media, bla 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 bla. Padahal Daus emang kagak ngapa-ngapain, orang lagi acara di Serang, gitu. Tuduhannya ya nggak apa-apa lah, emang udah jalannya. Kalau Daus simple aja. Iya. Kalau sekarang udah punya pacar? Alhamdulillah. Namanya? Dedi. Jawab dong. Oh enggak dong. Daripada kita menerka-nerka. Oh wow. Artis juga? Hah? Artis? Adalah pokoknya, alhamdulillah. Gitu. Oh. Kalau artis nggak ya? Enggak lah.
Jadi lagi menjalin hubungan lah ya. Jalin hubungan dengan Jadi, seseorang. itu jadi udah berarti 3 kali gagal ya? 3 kali ya, istri pertama, kedua, ketiga kan, bener kan? Iya. Emang mau cari yang kayak gimana sih? Kalau Daus sih beneran sesuai dengan ajaran aja, nurut udah sama suami. Karena surganya istri ada di suami, udah titik. Gitu, nggak usah banyak neko, nggak usah banyak bencong, Bencong. cencong. Karena kan kalau Daus kan bukan dalam artian Daus juga merasa so bener lo, so suci lo, enggak. Gitu, kita sama-sama belajar, belajar untuk mencari ilmu, mencari ridhonya Tuhan, ridhonya Allah kan gitu. Kalau rumah tangga apa-apa nuduh yang enggak gimana mau jadi keluarga yang samawa, sakinah mawaddah warahmah kan gitu. Doain suami ya kan. Tapi di berita Daus selingkuh, makanya cerai. Ya namanya seorang couple baik kan wajar dideketin sama wanita. Kan ini aja sayang ada suaminya. Tapi kenapa cerai? Nah harusnya pertanyaan itu dilontarkan ke sana, bukan ke aku. Oh, jadi harusnya selingkuh dimaafkan gitu? Kok selingkuh ada buktinya enggak? Oh. Nggak, kan nggak ada buktinya. Berarti nggak ada bukti? Nggak ada bukti, kan waktu di persidangan juga kan nggak ada bukti. Itu. Semua kalau kita kan sesuai dengan realita, fakta. Gitu, pengacara kita juga kemarin udah ngomong buktinya mana. Segala macam mediasi kita udah datengin ya kan, kalau emang dia bilang mau datengin pihak-pihak lain mana? Nggak ada. Gitu loh. Jangan gitu, segala macam itu. Tapi kan dia udah nikah lagi? Nggak tahu, aku dari kejadian itu udah pure tidak pernah berhubungan, kontak segala macam, benar-benar udah putus. Karena kalau udah aku kan emang orangnya keras. Kalau udah Keras ya? Iya, biarpun kecil ada yang keras. Wataknya, sifatnya, karena aku sesuai dengan jalanin apa yang aku paham. Jadi pendendam dong nih, dendam? Enggak dendam, cuma apa yang mereka lakukan aku selalu ingat, enggak dendam. Itu aja. Karena nggak boleh di Emang Islam. yang diomongin sama pihak sana apa aja sih? Sampai segitunya? Sampai segitu putus hubungan gitu? Tadi ini belaga nggak tahu ya. Kan kita nanya sama orang yang lain, kita bikin ya kan undang. Itu tadi udah dibilang aku nggak punya adab. Apalagi? Ya kan? Terus dibilang aku pelit. Aku tidak pernah nafkahin dalam hal apa. Kemarin juga rekening koran aku udah beberin. Semua media udah aku beberin, terus dibilang rumah ngontrak, rumah yang mana. Sebelum nikah dengan anaknya pun itu rumah udah ada. Ya kan, udah aku beberin juga depan wartawan, jebret nih atas namanya siapa, ya kan, surat rumah udah dikasih lihat semuanya gitu. Jadi sebenarnya makanya ya udah, kalau Daus mah gitu aja, nggak mau yang gimana. Ya mungkin emang udah takdirnya, udah jalannya, maunya Allah, lagi-lagi kan maunya Tuhan, ya udah. Mau gimana, paksain juga kita sampai orang Omi gitu kan, orang tua aku, mama gitu kan, ngomong ke yang mediasiin kan, Mi, udahlah kalau bisa gak usah ada ribut-ribut, kalau bisa mah gak usah pisah. Omi udah capek, Omi pusing dengernya katanya. Kalau namanya rumah tangga berantem ya itu mah namanya rumah tangga kan wajar. Ya kan? Tapi dia sering lihat anak? Apa? Suka lihat anak? Dia? Nggak akan, karena ya itu tadi aku nggak mungkin bahas lagi masalah Dede di sini. Nggak dikasih lihat, nggak dikasih boleh ketemu. Beda ceritanya, lain gitu loh. Karena ya itu nggak mungkin. Dede ini ya jangan dah, kesian Dedenya ntar. Kalau kelak dibuka YouTube, dia ngeliat video ini, jangan kesian. Udah pokoknya Dede ini beda ceritanya dengan Babang, udah itu aja. Jadi keluhnya itu gitu ya. Karena gitu, nggak mungkin dong kalau istilah kasar ataupun Daus jahat. Kalau emang ceritanya sama dengan Dede dengan Babang, Daus jahat gitu, kan nggak mungkin. Gitu loh, orang anak istilahnya. Buktinya Daus sama Babang aman-aman aja, ataupun sama mantan sama mamanya Babang aman-aman aja kan gitu. Kan kalau ini kan lain cerita. Jadi ya itu dah.
Tapi ke depannya Sama. ada peluang ini nggak, damai Itu nggak? ke kiri ada pintu. Ke depan kan. Bang, Ya. ada peluangnya, ada damai nggak? Ada baikan nggak ke depannya? Walau alam nggak tahu Daus. Karena kalau Daus sih saat ini udah tutup Membuka. buku. Nggak membuka pintu. Pintu itu tadi tuh di samping tuh. Membuka pintu damai gitu. Ya kalau pemaaf kita sebagai umat beragama saling memaafkan, udah kita maafkan. Tapi kalau untuk bertemu buat apa? Karena Daus tahu tujuan dan motivasi tujuannya mau untuk bertemu tuh apa, Daus udah tahu. Itu kan udah pure, mutlak. Buat anak kali ketemu. Buat Kan anak. dibilang beda cerita. Hmm. Gitu loh. Beda cerita sama Babang gitu. Jangan emosi dong. Iya. Aku nggak emosi. Minum dulu. Siap. Cooling down. Iya. Gitu, beda. Oke. Karena sekarang kan akhirnya masyarakat atau netizen yang melihat tahu sendiri. Gitu kan. Nggak mungkin yang namanya si Dede titik-titik dengan si Ibu titik-titik. Kalau emang mereka ada hubungan nggak ditemuin. Kan gitu, ya kan? Karena si Dede dengan si Ibu ini titik-titik ya jadinya nggak akan ditemukan sampai kapanpun sama Daus. Gitu. Banyak titik-titiknya ya. Biar aja. Isilah titik-titik dibuat. Dengan apa? Dengan jawaban sendiri. Gitu. Dengan jawaban masing-masing ya, argumen masing-masing. Karena sekarang seyem. Kalau ngomong dikit seyem. Sekarang kan komedian tahu sendiri ada banyak yang udah sukses tuh. Punya ini, punya itu, rumahnya mewah-mewah, gedong-gedong. Gimana Bang Daus melihat komedian-komedian yang pada sukses nih? Ya ikut seneng pastinya, alhamdulillah ya kan. Ikut seneng komedian yang pada sukses. Gimana cara menjaga eksistensi supaya tetap Kalau Daus menjadi sih, artis komedi yang diperhitungkan, dijaga aku sih jaga hiburan. hubungan, saling komunikasi, jaga hubungan kayak sama siapapun, baik yang baik yang berjasa di dunia entertain sama kita, maupun ya pokoknya sama siapa aja jalin hubungan, gitu loh. Jangan merasa kacang lupa kulit, nah itu yang repot. Kalau Daus enggak, tetap istilah kasarnya biarpun nggak bisa ketemu langsung dengan siapapun, tetap ada. Sekarang kan udah canggih, udah ada WhatsApp, WA. Punya YouTube nggak? Alhamdulillah kemarin baru beli second. Tapi ada niatan nge-YouTube? YouTube aku kemarin kan ya itu ke dampak 2022 ini, jadinya aku stuck gitu. Mungkin insya Allah habis inilah aku mau gerakin lagi. Punya bisnis barangkali kan ya, artis sekarang lagi musim tuh. Punya bisnis, ada yang punya skincare, ada yang punya Aku restoran. bisnis, alhamdulillah jual beli ternak curut. Serius nih? Enggak, apa aku nih? belum ada. Kemarin sempet aku buka distro sebelum COVID, cuma tutup. Itu jadi ya mungkin Kenapa kan bisa mengandalkan nama besar Daus Mini gitu, iya walaupun banyak mini, tapi namanya besar. faktor. Satu jarak tempuh antara toko dengan rumah jauh. Toko di Tangerang, rumah Daus di Depok. Waduh, Ya kan luar jadi- kota dong. Nah, iya jadi nggak kejar waktunya buat ngontrol. Emang gak ada karyawannya? Ada, cuma kan kita bukan dalam artian nggak percaya dengan karyawan ya, maaf gitu. Tapi kan kita juga perlu kontrol. Iya, harus ngecek ya langsung Cek ya. barang apa aja yang habis. Jadi kan kalau kita mau belanja lagi tahu nih. Dan juga customer butuhnya apa gitu, keluhannya apa. Jadi kan kita tahu kalau turun langsung ke lapangan. Bagaimana melihat fenomena Alam. stand up komedian, komika di antara zaman dulu orang masih melihat pelawak, ya kan? Istilahnya gaya melawak gitu kan. Tapi sekarang bergeser dengan adanya komika-komika, mereka membuat materi yang bahan-bahannya mungkin lebih dalam dan lebih dekat dengan kita nih sebagai penonton. Kan dia melalui keresahan-keresahan dan itu menjamur yang namanya stand up komedian,
ada di setiap YouTube, di setiap podcast, dan bahkan dia jadi bagian dari itu. Gimana ngelihat komika bedanya dengan pelawak? Kalau sebenarnya komika itu udah ada ya, udah ada sebelum komika ini viral kayak sekarang. Dulu udah ada. Dulu itu sebutannya lawak perorangan. Oh gitu, lawak Monolog cerita sendiri. Jadi ngoceh sendiri di depan kamera itu udah ada. Itu yang ngelakuin siapa tuh zaman dulu? Zaman dulu kita ada Budi Anduk, almarhum Bang Budi. Oh. Lihat aja buka YouTube Bang Budi Tawa Sutra, ya kan? Itu Bang Budi itu stand up. Terus juga kemari-mari ada Bang Ari Untung juga kan pernah di Tawa Sutra. Terus juga ya itu kan bahasa sekarang komika, ya kan? Kalau dulu pelawak perorangan dan juga banyak tuh pelawak dulu pas kawan juga itu bagian dari monolog stand up juga kayak modal Algi Nanjar, Mas Dery itu emang pelopor yang mana stand up. Kalau tidak tertarik menjadi